Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita ingin dapat kebaikan dalam hidup, secara personal ataupun kolektif, pribadi ataupun bangsa, yuk hijrah. Gak usah takut untuk hijrah. Udah, bismillah deh. Yang masih sendiri, udah nikah. Pulang dari Masjid Nur Muhammad, Mbak, dengarkan tadi Ustaz Anan ngomong apa? Oh, dengar, kenapa? Yuk kita amalkan. Udah siap? Belum sih gitu. Udah ada modal? Belum. Loh, kok pede banget ngajak? Nih saya kasih dalil. Nanti kalau ditanya sama calon mertua, kamu kerja apa? Lagi nyari kerja, Pak. Belum siap dong. Insya Allah sih siap secara batin. Mental saya siap insya Allah. Tapi udah ada modal? Belum. Terus kamu mau ngasih makan apa untuk anak saya? Yang ngasih makan bukan saya, Allah. Kita ini Allah Ar-Razzaq dan kita akilur rezeki. Kita ini pemakan rezeki, bukan pemberi rezeki. Baca ayat. Pak, saya bukan ustaz, tapi saya pernah baca ayat ini nih. Iyakunu fuqara. Kalau mereka fakir, apa arti fakir? Makan sehari aja susah, itu arti fakir kan? Kalau bisa makan sehari besok nggak bisa, namanya miskin. Kalau hari itu aja nggak bisa makan, namanya fakir. Iyakunu fuqara. Kalau mereka nggak bisa makan, fakir, nggak punya modal nikah, asa ayyuniyahumullah. Allah yang akan mencukupkan kebutuhan mereka. Janji Allah. Percaya enggak? Siap? Hijrah malam ini? Hijrah status? Insya Allah nanti kalau saya ada kesempatan lagi datang ke Sumeneb, nggak ada lagi yang muka-muka sedih, galau. Itu muka-muka jomblo emang gitu sih. Nggak usah ini lagi dengan mantan lah, udah lupakan mantan. Mantan itu jangan dicari-cari, karena dia nggak punya akun, pasti fake. Nggak mungkin, namanya misalnya Budi lah, namanya Budi, cari mantan namanya Budi, nggak ada, pasti tinggal B dan D, BD, pakai akun fake supaya bisa stalking. Udah mantan masih stalking, udah hijrah aja, udah nikah. Allah yang mencukupkan. Apa buktinya Ustaz? Saya sebagai salah satu buktinya, saya ngalamin. Istri saya orang Tuban, kuliah juga di Mesir. Saya nggak kenal dengan dia, ketemu di Mesir. Ketemunya pas sudah lulus. Saya udah wisuda, dia udah wisuda, ketemu lagi beli kebab. Lagi beli kebab, saya lihat, kayaknya saya harus hijrah nih. Akhirnya saya tanya ke dia, Mbak dari mana? Dari Jawa Timur. Oh iya, kayak tahu aja saya di mana. Karena saya kan orang kampung, nggak pernah kemana-mana aja. Jawa Timurnya di mana? Tuban. Tuban. Saya nggak tahu Tuban di mana. Oh Tuban. Tubannya di mana Mbak? Rengel, arah ke Bojonegoro. Bojonegoro, Rengel. Apa ya? Gaya aja deh, Mbak. Saya pengen serius sama Mbak. Hah? Mas namanya siapa? Kenalan juga belum. Udah pengen serius aja. Kenalan. Akhirnya dia nanya, udah siap? Siap. Udah ada modal? Belum. Oh gimana dong? Bismillah Mbak. Iyakunu fuqara. Keluarin dalil Ustadz ya. Akhirnya dia bilang telepon aja ibu saya di kampung. Kalau ibu saya, ayah saya setuju insya Allah. Saya telepon, dia kasih nomor telepon. Dulu kan telepon nggak kayak sekarang gampang, WhatsApp call. Dulu ke wartel. Beda generasi. Handphone masih susah. Adanya handphone tuh Nokia yang gede gitu kan. Nokia yang bisa ngelempar maling, gede banget. Jadi saya ke wartel. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dengan logat Jawanya. Assalamualaikum Bu, waalaikumsalam. Saya kenalin diri dulu. Pengen melamar anak ibu. Oh iya, anaknya gimana? Oh anaknya setuju. Saya bilang langsung mewakili.
setuju. Setelah setuju, sekarang challenge-nya cari uang, cari modal, mahar. Gimana cara cari modal untuk mahar? Saya ikut tenaga musiman haji. Karena di Mesir, mahasiswa Timur Tengah biasanya dapat jatah tenaga musiman haji. Masing-masing kekeluargaan mahasiswa dapat. Saya dari kekeluargaan mahasiswa Aceh, dapatnya cuma 5. Karena mahasiswanya nggak sebanyak Jawa Timur. Nah, ketika saya dapat jatah 5, diundi di antara puluhan yang dapat jatah. Saya bertaruh di situ. Ya Allah, Engkau yang berjanji, asa ayyughniyahumullah. Saya pengen nikah. Saya nggak mau banyak dosa. Saya nggak mau pacaran. Tolong saya ya Allah. Rabbi, baca doa Nabi Musa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Rabbi, aku ini fakir, gak punya apa-apa. Aku membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Setelah Nabi Musa baca doa itu, datanglah seorang perempuan solihah yang cantik, yang istimewa, berjalan malu-malu. Tamshi ala istihya, berjalan malu-malu, bukan joget. Berjalan malu-malu. Gimana jalan malu-malu? Aduh, gimana ya? Gimana yang ngomongnya ya? Itu malu-malu, itu cewek banget itu. Mahkota perempuan adalah sifat malu. Sehingga semakin besar rasa malunya perempuan, berarti dia semakin ratu. Jadi kalau mau milih perempuan yang punya karakter ratu, ratu sejagat, cari yang punya mahkota rasa malu yang paling besar. Makin malu, makin mulia. Malu, bagus tuh. Cowok beda, jangan malu-malu. Mahkota laki-laki adalah tanggung jawab, quwwatut tahammul, tanggung jawab. Itulah mahkota laki-laki. Makin besar tanggung jawab laki-laki yang dia ambil, berarti dia semakin raja. Jadi kemuliaan seorang perempuan ada di sifat malu, kemuliaan seorang laki-laki ada di tanggung jawabnya. Maka saya baca doa itu, diundi. Nama pertama yang keluar bukan nama saya. Saya mulai nunduk ke bawah. Nama yang kedua bukan nama saya. Teman saya yang tahu cerita saya udah nepuk-nepuk. Sabar ya, sabar. Saya bilang belum juga, masih ada 3. Yang ketiga bukan nama saya. Itu dramatis banget loh. Udah kayak penalti. Yang keempat bukan nama saya. Coba bayangin, Allah luar biasa ya, pengen ngasih saya pelajaran. Yang tinggal satu lagi, yang kelima. Ya Allah, gak jadi nikah nih ya Allah. Yang kelima nama saya. Masya Allah, akhirnya semuanya ngasih saya selamat. Yang 4 lagi gak dapat selamat apa-apa. Selamat ya kamu jadi nikah. Saya telepon, insya Allah kita jadi nikah. Berangkat haji. Di haji, qadarullah, Allah yang merencanakan mertua saya dari Tuban haji juga tahun itu. Nikahlah kita di Masjidil Haram. Yang nggak punya modal, yang fakir nikahnya di Masjidil Haram. Yang kaya raya aja nikahnya di lapangan. Kita di Masjidil Haram nikahnya. Istri saya masih di Mesir karena dia nggak haji. Kan bisa online. Yang penting ada laki-laki, ada calon mertua, saksi, yaitu ada wali, ada saksi. Yang penting gitu kan, akad nikahnya, rukun nikahnya. Setelah semua selesai rangkaian haji, kita nikah. Saya ketemu mertua di haji itu gara-gara apa? Busnya mertua saya nyasar. Allah takdirkan kayak gitu, nyasar busnya. Dari satu kloter cuma satu rombongan yang nyasar, yang paling belakang. Mertua saya nelfon saya, "Nak," bangga banget saya dipanggil nak. Iya abah. Saya manggilnya abah. Mertua saya itu pengurus masjid Asmoro Kondi di Palang, Tuban. Asmoro Kondi. Dulu saya di situ sering ngisi. Pas acara Hall Syekh Asmoro Kondi, saya ceramah di situ dan mimpin sholawat bareng teman-teman di sana. Acara sedekah laut di Palang, saya penceramahnya. Sedekah laut. Insya Allah kenal banyak kiai-kiai. Bahkan keluarga besar istri saya itu keluarga kiai karena pendiri pondok tahfiz pertama di Tuban. Jadi akhirnya nyasar telepon saya, "Nak,
Abah nyasar. Oh ya siap Bah, di mana Bah? Nggak tahu, ini batu semua. Kan bukan aku. Oh nggak apa-apa Pak, nanti saya insya Allah ke situ. Padahal saya juga nggak tahu di mana. Dan dulu tidak ada Sherlock. Gimana Sherlocknya? Ke langit. Ya Allah, Abah saya nyasar. Saya naik taksi, saya bilang ke supir taksi, saya pokoknya mau keliling, nggak ada tujuan. Dia juga heran, jalan aja saya bayar. Jalan, ketemu. Kan ada tulisannya tuh dari kloter mana, dari rombongan mana. Wah ini nih bus abah saya berhentiin, saya naik. Langsung abah saya bangga memperkenalkan sebus, ini anak saya. Setelah nikah, alhamdulillah balik ke Mesir. Pas sudah beres akan nikah, nelpon kita udah halal. Oh masya Allah. Udah nikah, balik ke Mesir, tinggal di rumah sendiri, udah nggak lagi bareng dengan teman-teman di kos-kosan. Setelah itulah yang tadi saya bilang, rezeki itu mudah banget sama Allah. Itu janji Allah. Udah yakin, Bismillah hijrah. Hijrah dari pekerjaan yang dosa, yang gara-gara kerja di situ nggak bisa sholat Jumat, yang gara-gara kerja di situ nggak bisa pakai jilbab, yang gara-gara di situ nambah dosa riba. Hijrah misalnya nih, la tahzan. Innallaha ma'ana, itu janji Allah dalam perjalanan hijrah. La tahzan, innallaha ma'ana. Mudah-mudahan anak-anak muda Sumeneb dan sekitarnya menjadi muhajirin, sebagiannya menjadi ansor. Siapapun kita, baik muhajirin ataupun ansor, maka jadilah kita orang yang bekerja dan berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.